Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang teman-teman semuanya. Yang terhormat pada Ibu Miranti Handayani, MAK, selaku dosen mengampu untuk mata kuliah Manajemen Bisnis dan Operasional, dan juga kepada teman-teman yang kami cintai. Kenalkan, saya Robi Jit Nilman, selaku moderator bersama rekan-rekan saya. Di sini kami akan mempresentasikan tentang metode evaluasi alternatif lokasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Pendahuluan, memilih lokasi yang tepat merupakan faktor kunci dalam keberhasilan sebuah bisnis atau proyek. Lokasi dapat mempengaruhi aksesibilitas, biaya operasional, pangsa pasar, ketersediaan sumber daya, dan banyak aspek lainnya. Keputusan lokasi yang buruk dapat mengakibatkan konsekuensi serius, seperti biaya tinggi, permintaan rendah, dan kegagalan mencapai sebuah tujuan bisnis atau proyek. Oleh karena itu, evaluasi alternatif lokasi secara komprehensif dan sistematis sangat penting sebelum mengambil keputusan akhir. Terdapat berbagai metode evaluasi lokasi yang dapat digunakan, baik kualitatif maupun kuantitatif, tergantung pada sifat bisnis atau proyek, sumber daya yang tersedia, dan prioritas yang ditetapkan. Kita akan mempelajari metode evaluasi alternatif lokasi, termasuk kekuatan dan kelemahannya, serta bagaimana menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif. Pemahaman yang baik tentang metode-metode ini akan membantu dalam pengambilan keputusan lokasi yang tepat dan efektif. Metode evaluasi lokasi kualitatif. Metode kualitatif melibatkan pengumpulan dan analisis data non-numerik untuk mengevaluasi alternatif lokasi. Beberapa metode kualitatif yang umum digunakan antara lain. Yang pertama, observasi lapangan. Yang kedua, wawancara dengan pemangku kepentingan. Yang ketiga, analisis SWOT. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Metode evaluasi lokasi kualitatif. Berikut adalah keunggulan dan kekurangan metode evaluasi lokasi kualitatif. 1. Wawasan mendalam. Metode kualitatif memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang lokasi dan lingkungannya. Observasi langsung dan wawancara dapat mengungkap informasi yang mungkin terlewatkan oleh data kuantitatif. Kedua, fleksibilitas. Pendekatan kualitatif memungkinkan fleksibilitas dalam mengeksplorasi isu-isu baru yang muncul selama proses evaluasi. Peneliti dapat menyesuaikan fokus dan pertanyaan sesuai dengan temuan di lapangan. Metode evaluasi lokasi kuantitatif. Beberapa metode kualitatif yang umum digunakan antara lain analisis demografis, analisis biaya transportasi, model gravitasi, analisis lokasi alokasi. Dan selanjutnya objektif dan terukur, replikasi dan perbandingan, prediksi dan optimasi, efisien dan skala. Metode gabungan.
Pendekatan yang menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif sering kali digunakan untuk mendapatkan evaluasi alternatif, lokasi yang lebih komprehensif dan akurat. Dengan menggabungkan kedua metode ini, peneliti dapat memanfaatkan kekuatan masing-masing untuk mengatasi kekurangan yang ada. Beberapa cara untuk menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif antara lain. Satu, metode paralel. Kedua, metode sekuensial. Ketiga, metode transmatis. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Pemilihan lokasi pusat distribusi retail, sebuah perusahaan retail besar berencana untuk membangun pusat distribusi baru di wilayah regional untuk melayani toko-toko mereka secara lebih efisien. Mereka menggunakan kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif untuk mengevaluasi alternatif lokasi. Metode kuantitatif yang pertama, observasi lapangan. Tim peneliti melakukan kunjungan lapangan ke beberapa lokasi potensial untuk mengamati kondisi infrastruktur, akses transportasi, ketersediaan tenaga kerja, dan lingkungan sekitar. Yang kedua, ada wawancara pemangku kepentingan. Mereka mewawancarai perwakilan pemerintah daerah, asosiasi bisnis setempat, dan masyarakat sekitar untuk mendapatkan masukan tentang peluang, tantangan, dan preferensi terkait setiap lokasi alternatif. Metode kuantitatif yang pertama, analisis demografis. Perusahaan menganalisis data kependudukan seperti jumlah penduduk, kepadatan, dan karakteristik ekonomi di wilayah sekitar setiap lokasi alternatif untuk memperkirakan permintaan dan ketersediaan tenaga kerja. Yang kedua, analisis bisnis transportasi. Mereka menghitung biaya transportasi barang dari pusat distribusi ke toko-toko retail di wilayah pelayanan dengan mempertimbangkan jarak, waktu tempuh, dan biaya bahan bakar untuk setiap lokasi alternatif. Yang ketiga, ada metode gravitasi. Perusahaan menggunakan model gravitasi untuk memprediksi interaksi atau dalam permintaan dan pergerakan barang antara pusat distribusi potensial dan toko-toko retail berdasarkan ukuran populasi dan jarak. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Inayah. Definisi break-even atau titik impas itu adalah suatu titik di mana total pendapatan atau revenue sama dengan total biaya. Pada titik ini, perusahaan tidak mengalami keuntungan atau kerugian. BEP merupakan suatu analisis yang digunakan untuk menentukan volume penjualan minimum agar perusahaan tidak mengalami kerugian, tetapi juga belum mendapatkan keuntungan. BEP merupakan suatu titik kritis di mana perlu diperhatikan dalam manajemen operasional perusahaan. Kegunaan break-even yaitu ada 4. Yang pertama, menentukan volume penjualan minimum agar tidak mengalami kerugian, menentukan harga jual per unit produk. Kedua, menganalisis komposisi biaya atau biaya tetap dan biaya variabel. Dan ketiga, merencanakan pencapaian laba dengan menentukan target penjualan di atas titik impas. 4, membantu mengambil keputusan terkait ekspansi, penghematan biaya, dan strategi pemasaran. Selanjutnya akan dibacakan oleh Didan. Komponen break even. 1. Biaya tetap atau fixed cost. Biaya yang tidak berubah meskipun volume produksi atau penjualan berubah. Contoh, gaji karyawan, sewa gedung, depresiasi peralatan. 2. Biaya variabel atau variable cost.
biaya yang berubah secara proporsional dengan perubahan volume produksi atau penjualan. Contohnya, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya kemasan. Manfaat manfaat BEP. Analisis break even point atau BEP atau titik titik impas memberikan beberapa manfaat penting bagi manajemen perusahaan. Antara lain, satu, membantu perencanaan laba, dua, menentukan harga jual, tiga, menganalisis komposisi biaya, empat, merencanakan volume penjualan. Asumsi BEP, analisis break even point atau BEP didasarkan pada beberapa asumsi penting yang harus didasarkan pada beberapa asumsi penting yang harus dipenuhi agar hasilnya valid dan dapat diinterpretasikan dengan benar. Asumsi-asumsi tersebut adalah biaya tetap konstan, biaya variabel berubah proporsional dengan volume, harga jual konstan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Robi. Langkah-langkah metode pembobotan faktor. Yang pertama, tentukan faktor-faktor yang akan dianalisis. 2. Tentukan bobot masing-masing faktor. Total bobot harus 100%. 3. Tentukan lokasi-lokasi alternatif. 4. Nilai skor masing-masing lokasi berdasarkan faktor-faktor yang telah ditentukan. Misal, harga tenaga di lokasi A berapa, lokasi B berapa, dan seterusnya. 5. Hitung total bobot skor masing-masing lokasi alternatif dengan menggalikan bobot masing-masing faktor dengan nilai skor pada masing-masing lokasi alternatif. 6. Bandingkan total bobot skor masing-masing lokasi alternatif. 7. Pilih nilai total bobot lokasi alternatif yang terbesar. Simpulan, metode break-even atau analisis titik impas merupakan alat analisis yang sangat bermanfaat dalam manajemen operasional perusahaan. Berikut adalah kesimpulan dari pembahasan tentang metode ini. Yang pertama, metode break-even membantu menentukan volume penjualan minimum yang diperbolehkan agar perusahaan tidak mengalami kerugian atau keuntungan atau titik impas. 2. Analisis ini melibatkan komponen utama seperti biaya tetap, biaya variabel, harga jual per unit, dan volume penjualan. 3. Hasil analisis break-even dapat diinterpretasikan dalam bentuk unit, kuantitas, maupun dalam rupiah atau nilai penjualan. 4. Metode ini memberikan informasi penting bagi majarien dalam merencanakan pencapaian laba, menentukan harga jual, menganalisis komposisi biaya, dan merencanakan volume penjualan. Dengan memahami dan menggunakan metode break-even secara tepat, manajemen dapat mengambil keputusan yang lebih baik dalam upaya pencapaian dengan perusahaan secara efektif dan efisien. Memilih lokasi yang tepat merupakan faktor penting dalam keberhasilan sebuah bisnis atau proyek. Evaluasi alternatif lokasi yang komprehensif dan sistematis sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Dalam presentasi ini, kita telah mempelajari berbagai metode evaluasi lokasi, baik kualitatif maupun kuantitatif, serta keunggulan dan kekurangan masing-masing metode. Metode kualitatif seperti observasi lapangan, wawancara dengan pemangku kepentingan, dan analisis SWOT memberikan wawasan dalam dan meng, dan mengkontekstual tentang lokasi. Namun metode ini cenderung lebih subjektif dan membutuhkan lebih banyak sumber daya. Baik, jadi
Dalam manajemen bisnis dan operasional, memilih lokasi yang tepat untuk bisnis atau operasi adalah kebutuhan strategis yang penting. Yang pertama, analisis faktor bobot. Kedua, analisis biaya manfaat, analisis titik impas, analisis jarak dan aksesibilitas. 5, analisis SWOT. 6, metode titik berat. 7, simulasi. 8, analisis regresi. 9, survei pasar. 10, analisis sentimen. Penerapan metode ini secara komprehensif dan mempertimbangkan konteks bisnis serta tujuan strategis adalah kunci untuk memilih lokasi yang optimal. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.